lah aku hari ini ngajar pagi pula kelasnya. Udahlah, gak usah lah mandi, pakai rambut aja dulu, gak usah sisiran. Parfum lah, biar wangi, dinampak-nampak orang itu. Dah, cantik, gak nampak baju kuku sebelum kegosok. Pakai helmet biar gak nampak. Udah siap. Teman-teman, udah selesai nonton videonya tadi. Gimana tuh Bu Esther pergi ke sekolah terlambat, tanpa mandi, pakaiannya tidak rapi. Nah, hal itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Seorang guru seharusnya datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian rapi, serta formal. Nah, hal itu merupakan bukti kedisiplinan dari seorang guru, di mana guru itu digugu dan ditiru. Jadi, guru harus berpakaian yang rapi serta datang ke sekolah tepat waktu supaya murid-muridnya mendapatkan contoh yang baik. Seperti itu teman-teman. Yuk kita tonton videonya yang lain. Baiklah, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baiklah, kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Dan sekarang itu kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dapat manusia berbuat untuk menjadi perusak bagi keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama itu ada pembakaran hutan. Lalu yang kedua ada membuang sampah ke sungai. Terus ada penggunaan pestisida secara berlebihan. Hai teman-teman, ketemu lagi nih sama aku. Jadi setelah kita tonton tadi video sebelumnya, terlihat tuh Ibu Yesi ketika mengajar sambil menjelaskan materi, beliau duduk di atas meja. Nah, sebagai seorang guru, hal itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Kenapa? Karena duduk di atas meja itu merupakan contoh yang tidak baik. Nanti murid-murid bisa meniru tingkah laku guru tadi. Jadi kita sebagai calon guru ataupun sebagai guru tidak boleh duduk di atas meja ketika sedang mengajar. Seperti itu teman-teman. Yuk kita tonton video selanjutnya. Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke, minggu lalu kita belajar apa? Belajar tentang apa? Keanekaragaman hayati Bu. Oh baiklah, masih ada yang belum paham tentang materi tersebut? Saya ingin bertanya Bu. Oh silahkan. Apa sih kegiatan manusia yang dapat merusak keanekaragaman hayati? Oh, kegiatan manusia. Ya, bentar ya, Ibu cari dulu ya. Bentar ya. Oh, silakan buka bukunya halaman yang ke-53. Di sana ada jawabannya, silakan dibaca ya. Hai teman-teman, gimana? Udah ditonton kan video sebelumnya? Di sini terlihat ketika Bu Yesi menjelaskan materi dan ada siswanya yang bertanya, beliau tidak mampu menjawab pertanyaan dari siswanya tadi. Malah beliau menyuruh siswanya untuk membaca sendiri yang ada di buku. Dengan beliau cari-cari dulu di dalam buku, lalu ketika ketemu materi yang berkaitan dengan pertanyaan siswanya tadi, beliau menyuruh siswanya tadi untuk membaca sendiri tanpa menjelaskan. Hal itu menunjukkan bahwasannya Bu Yesi tidak paham dengan materi yang beliau jelaskan. Nah, sebagai seorang guru, ketika akan mengajar, kita harus memahami terlebih dahulu apa materi yang akan kita ajarkan. Hal itu menunjukkan kesiapan kita dalam menyalurkan materi kepada siswa kita di kelas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum mengajar, kita harus paham dulu materi apa yang akan kita bawakan. Seperti itu, jadi ketika ada siswa kita yang bertanya, kita bisa menjelaskan. Yuk, kita tonton video selanjutnya. Mana ya punya Cherry ya? Oh iya, ini dah. Tuh cantik kali ya tulisannya, inilah.
dia orangnya baik, terus tuh pengertian sama aku. Pas aku ulang tahun dia ngasih kado sama aku, udahlah nggak tahu lagi aku kayak mana. Udah dia dapat A nih 100 nih, memang anak baik. Siapa nih yang bandel? 0 aja 0. Hai semuanya, ketemu lagi bareng aku. Jadi setelah kita tonton tadi video sebelumnya, di situ terlihat kalau Bu Esther lagi ngoreksi jawaban dari siswa-siswanya, lagi memberikan nilai. Nah, Bu Esther tidak adil dalam memberikan nilai. Kenapa? Bu Esther memberikan nilai yang tinggi kepada Cherry karena Cherry pernah ngasih kado waktu Ibu Esther ulang tahun. Nah, sedangkan untuk ke siswanya yang lain, Bu Esther kasih nilai 0. Nah, itu tidak boleh ya. Kita sebagai guru harus adil dalam memberikan nilai. Tidak boleh memihak karena dia baik, karena dia cantik, karena tulisannya bagus. Boleh ya teman-teman. Jadi kita harus adil dalam memberikan nilai kepada siswa-siswa kita. Oke, next ke video selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Oke. Pada kali ini Ibu minta kalian buka halaman 20. Yuk, dibuka bukunya dulu halaman 20. Di situ nanti ada soal pilihan berganda 1 sampai 10. Nanti Ibu minta kalian mengerjakan soal berganda itu dan Ibu berikan waktu selama 30 menit. Ya, dikerjakan dari sekarang ya. Apakah sudah siap anak-anak? Belum ya? Oke, kalau belum kerjakan lagi ya, Ibu nunggu di sini. Hai teman-teman, kita tadi barusan nonton nih video Bu Natasha lagi ngajar. Nah, ketika mengajar, Bu Natasha menyuruh siswanya untuk mengerjakan tugas. Akan tetapi Bu Natasha malah main HP di dalam kelas. Nah, sebagai seorang guru, kita tidak boleh main HP di dalam kelas ya teman-teman, karena itu merupakan contoh yang tidak baik. Jadi sebagai seorang guru seharusnya ketika kita memberikan tugas kepada murid kita harusnya memantau gitu loh. Mana tahu mereka memiliki kendala dan tidak berani untuk mengungkapkannya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita next ke video selanjutnya. Baiklah, apakah sudah mengerti dengan materi yang dijelaskan tadi? Kalau belum dimengerti, tolong disimak dulu atau dibaca-baca dulu kembali ulang materi kita tadi ya. Kalau misalnya nggak ngerti, nanti boleh ditanya sama teman sekelasnya atau teman dekatnya aja dulu gitu kan ya. Oke. Hai teman-teman, kita tadi tonton tuh Bu Natasha ngajar tapi tidur di dalam kelas. Ketika nunggu siswa-siswanya ngerjakan tugas, Bu Natasha tidur. Nah, itu hal yang tidak baik ya teman-teman. Itu nggak boleh dilakukan oleh seorang guru, tidur di dalam kelas. Kenapa? Itu merupakan contoh yang tidak baik. Nanti ketika melihat Bu Natasha tidur di dalam kelas, murid-muridnya mencontoh dong, ikut tidur di dalam kelas juga. Nah, itu nggak boleh ya. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh tidur di dalam kelas, apalagi pada saat mengajar, oke? Yuk, kita next ke video selanjutnya. Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Kita buka buku kita halaman 43. Setelah dibuka semuanya, dibaca sebentar ya, nanti Ibu akan menjelaskan kembali. Teman-teman, gimana? Udah ditonton kan video sebelumnya? Jadi tadi ketika mengajar, Bu Angel makan di dalam kelas. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman dilakukan oleh seorang guru, karena seorang guru itu kan
contoh untuk peserta didiknya. Nah, kalau gurunya makan di dalam kelas, ntar dia niru dong. Jadi kita sebagai seorang guru boleh makan di dalam kelas ya teman-teman. Oke, kita next ke video selanjutnya. Oke, selamat pagi anak-anak. Mengingat ulangan kemarin, Bapak sudah koreksi semuanya. Langsung Bapak bacakan saja nilainya. Julio 50. Hehe 50. David 70. Sahat 45. Ini masih beberapa, nanti Bapak sebutkan lagi. Dari semua yang Bapak koreksi, nilainya masih rendah-rendah. Kalian belajar nggak sih? Ini kan sudah Bapak bilang kisi-kisinya tentang pernapasan. Kenapa masih banyak yang salah? Bahkan nilainya di bawah rata-rata semua. Oh, coba dibuka bukunya halaman 70. Nah, ini ada soal-soal di halaman 65. Ada beberapa materi. Dibaca materinya, kemudian coba dijawab soalnya. Sebentar lagi kita akan mulai remedial. Oke, silakan dibaca dan latihan. Bapak keluar dulu ya. Hai teman-teman, gimana? Udah ditonton kan video sebelumnya? Nah, di video tadi kita bisa lihat tuh kalau ketika mengajar Pak Ahal merokok di dalam kelas. Hal itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Seorang guru ketika mengajar tidak boleh merokok di dalam kelas karena itu merupakan contoh yang tidak baik. Ya teman-teman, jadi ketika mengajar kita tidak boleh merokok di dalam kelas. Oke, demikian video yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.